Di sebuah pinggiran kota yang tenang, hiduplah seorang remaja bernama Farhan. Ia tumbuh di keluarga sederhana, dikenal di kalangan teman-temannya sebagai sosok yang ramah dan pandai bergaul. Namun, jauh di dalam hatinya, Farhan menyimpan kegelisahan. Ia sering merasa ragu akan arah hidupnya dan tujuan masa depannya. Ia melihat teman-temannya yang sudah mulai merencanakan masa depan mereka masing-masing, sementara dirinya masih terombang-ambing antara keinginan dan realitas. Suatu hari, Farhan sedang duduk di bawah pohon besar di dekat lapangan sepak bola. Tempat favoritnya merenung. Di sana, ia bertemu dengan Pak Rizal, tetangganya yang sudah tua dan sering berjalan di sore hari. Pak Rizal adalah seorang pensiunan guru yang sering memberi nasihat bijak kepada anak-anak di lingkungan tersebut. "Farhan, apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Pak Rizal dengan senyum ramahnya. Farhan menunduk sejenak sebelum menjawab, "Saya bingung, Pak. Saya merasa belum tahu apa yang ingin saya lakukan dalam hidup ini. Saya merasa kecil, tidak yakin apakah saya mampu mencapai cita-cita besar." Pak Rizal duduk di sebelahnya dan menepuk pundaknya. "Nak, ketahuilah bahwa setiap perjalanan hidup kita bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan sudah menyiapkan jalan untuk kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melangkah di atas jalan itu." Farhan terdiam, mencerna kata-kata bijak tersebut. "Tapi bagaimana kalau saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Rizal tersenyum lagi. "Langkah pertama, Farhan, adalah kejujuran. Jujur pada dirimu sendiri. Akui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihanmu. Dari sanalah kamu bisa mulai menentukan tujuanmu. Jangan takut untuk bermimpi besar, tapi ingat, sebelum kamu bisa memimpin orang lain atau mencapai hal-hal besar, kamu harus bisa memimpin dirimu sendiri." Malam itu, Farhan merenungi kata-kata Pak Rizal. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering mengabaikan dorongan dalam hatinya untuk belajar lebih giat dan berbuat lebih baik. Ia sering mencari alasan atau menyalahkan keadaan, padahal yang perlu dilakukannya adalah jujur pada dirinya sendiri dan mengambil tanggung jawab atas hidupnya. Esok harinya, Farhan mulai merubah cara pandangnya. Ia menetapkan rutinitas harian yang lebih disiplin, belajar lebih tekun, dan mulai mencari tahu tentang hal-hal yang membuatnya tertarik. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan sekolah dan organisasi, belajar untuk memimpin kelompok kecil teman-temannya. Tidak lama kemudian, Farhan diangkat menjadi ketua klub olahraga di sekolahnya. Disinilah ia mulai memahami arti dari tanggung jawab dan kejujuran. Setiap keputusan yang ia ambil, ia lakukan dengan penuh kesadaran bahwa ia harus menjadi panutan bagi teman-temannya. Ia belajar mendengarkan, bersikap adil, dan mengutamakan kebaikan bersama. Suatu hari, ketika timnya hampir menyerah dalam sebuah turnamen sepak bola antar sekolah, Farhan mengingatkan mereka, "Teman-teman, kita ada di sini karena usaha kita sendiri, dan Tuhan sudah memberikan kita kesempatan ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi selama kita berusaha jujur dengan diri kita dan memberikan yang terbaik, apapun hasilnya adalah bagian dari perjalanan yang Tuhan siapkan untuk kita." Kata-kata Farhan membangkitkan semangat tim, dan meskipun mereka tidak menjadi juara, mereka bermain dengan penuh semangat dan kebersamaan. Farhan merasa bangga, bukan karena prestasinya, tapi karena ia mampu memimpin dirinya sendiri dan orang lain dengan integritas dan keyakinan. Farhan menyadari perjalanan hidupnya baru saja dimulai dan banyak hal yang harus ia pelajari. Namun satu hal yang pasti, ia percaya bahwa apapun yang terjadi itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Selama ia tetap jujur, berusaha sebaik mungkin, dan memimpin dengan hati yang tulus, ia akan selalu berada di jalan yang benar.